Selamat datang di SMG Project. Kali ini saya mau membuat lanjutan kisah dari Ki Tanuwijaya atau Ki Mas Tanujiwa yang merupakan salah satu opsir VOC dari keturunan para raja Pajajaran. Setelah sebelumnya kita bahas tentang posisi Ki Mas Tanu telah mengabdi kepada 7 gubernur Hindia Belanda. Inilah kisah selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ki Mas Tanuwijaya bagian kedua. Setelah mendapatkan gelar Letnan orang-orang Jawa tahun 1680 Masehi, Ki Mas Tanuwijaya atau Ki Mas Tanujiwa bersama kedua kakaknya, dan atas keberhasilan membuka daerah selatan Batavia yang bernama Kampung Baru atau Parung Angsana, Letnan Tanuwijaya diangkat menjadi penguasa Kampung Baru, Pakuan, Bozentung atau Bogor selama 6 tahun. Pada tahun 1703 Masehi, terjadi pemberontakan Raden Alit Parwatasari di Cianjur yang meluas ke beberapa lokasi termasuk kawasan Batavia. Pemberontakan itu akibat dari ketidakberdayaan Raja Cianjur kedua, Raden Arya Wiratanu II, dalam menyikapi kebijaksanaan VOC yang memberlakukan kebijakan atau peraturan tanam paksa dan kerja rodi bagi seluruh rakyat Cianjur. Tanam paksa. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van der Bos, adalah sosok di balik kebijaksanaan sistem tanam paksa tersebut atau Kulturstelsel. Dalam sistem ini, rakyat yang berada di bawah koloni Hindia Belanda diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lainnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladangnya kepada kolonial Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian ladang. Selain itu, tanaman yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak, pada pelaksanaannya tetap saja dikenakan pajak sewa tanah. Jika rakyat tidak memiliki lahan, maka mereka dapat menggantinya dengan berkontribusi dalam pengangkutan hasil perkebunan atau pabrik selama kurang lebih 66 hari. Tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintahan kolonial Belanda. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanaman paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialisme. Walaupun secara resmi pemberlakuan tanam paksa sejak 1830 Masehi, namun nyatanya sudah dilakukan sejak tahun 1703 Masehi. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan Raden Parwatasari dari Cianjur
beserta 3.000 orang rakyat dan sebagian kecil menak atau bangsawan. 1703 Masehi sampai 1707 Masehi. Pada masa perjuangan Raden Parwatasari yang membuat resah kolonial Belanda, dengan taktik hit and run, akhirnya Letnan Kimas Tanuwijaya diutus bersama Sersan Scipio untuk memburu Raden Parwatasari. Kemudian Kimas Tanuwijaya malah mendukung perjuangan Raden Parwatasari. Apa yang menyebabkan Raden Kimas Tanuwijaya mendukungnya? Asumsi saya ada dua hal yang membuat Kimas Tanuwijaya melakukannya. Satu, sebagai seorang letnan sekaligus penguasa Bogor, beliau harus tunduk kepada seorang sersan Scipio yang Belanda Tulen itu membuatnya kesal. Kedua, hubungan sesama keturunan Raja Pajajaran yang membuatnya mendukung perjuangan Raden Parwatasari. Namun, kolonial Belanda akhirnya mengetahui kerjasama tersebut yang mengakibatkan Kimas Tanuwijaya diadili di Batavia, kemudian dibuang ke Tanjung Harapan. Dan Raden Parwatasari terbunuh di Dayuh Kolot Cilacap dengan taktik tipu daya. Demikian kisah dari Kimas Tanuwijaya, The Explorer. Terima kasih. Semoga kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari kisah Kimas Tanuwijaya ini.